bagi para jemaah Masjid Al-Hidayah Kerajaan untuk bisa terus menimba ilmu dan menuntut ilmu juga pada kesempatan pada sore hari kali ini. Dan juga tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah hadir rela jauh-jauh dari kediamannya masing-masing, mungkin untuk sama-sama menimba ilmu dalam tablik akbar sore hari ini yang berjudul Gandol Sarung Mbah Yai. Masya Allah. Mungkin kami umumkan sebelum kita mulai ya, bagi para jamaah yang ikhwan, apabila tempat di lantai 1 belum cukup, bisa memanfaatkan spasi yang sudah disediakan di lantai 2. Apabila juga masih belum cukup juga, bisa kita optimalkan bagi bapak-bapak yang duduknya di depannya masih ada tasnya, mungkin bisa merapat lagi ke depan, karena masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana mungkin ingin juga mendapatkan tempat terbaik untuk menimba ilmu pada sore hari ini. Juga kita doakan pada saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam perjalanan, semoga Allah berikan kemudahan bagi mereka untuk bisa bergabung bersama kita. Diumumkan kepada para jamaah, nanti insya Allah kajian akan kita laksanakan, dan apabila waktu adzan Isya berkumandang, kita akan kumandangkan adzan Isya terlebih dahulu, lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai dirasa cukup. Nanti insya Allah tanya jawabnya baru akan kita laksanakan atau kita qomat untuk sholat Isya berjamaah. Dan para jamaah sekalian, mari kita sama-sama perhatikan adab-adab dalam majelis ilmu, adab-adab dalam menuntut ilmu, disiapkan catatannya. Mari kita ikat ilmu-ilmu atau faedah-faedah yang akan kita dapatkan pada sore hari ini. Dan juga panitia sudah menyiapkan hadiah ataupun door prize. Ada 5 buah buku karya Ustadz Amin Nurbait hafizahullah ta'ala yang akan dibagikan kepada para jamaah nanti pada sesi tanya jawab. Dan juga khusus bagi para warga kerajaan, ada kupon minyak goreng 300 ya Mas Seto ya, tapi khusus bagi warga masyarakat kerajaan. Demikian kiranya mungkin sambutan dan pembukaan dari kami. Mari kita sama-sama memanfaatkan waktu yang sudah ada untuk mendengarkan tablik akbar atau kajian dengan tema Gandol Sarung Mbah Yai yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadzuna Ustadz Amin Nurbait STBA Hafizahullah Ta'ala beserta Ustadz Abdullah Zain LC MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadzuna Ustadz Amin Nurbait kami persilakan, falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur layak kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Ini tablik akbar kedua yang diselenggarakan di Masjid Al-Hidayah, Padukuhan Kerajaan, Kelurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya Ustadz Dr. Syafiq pernah ke sini Ustadz. Dan alhamdulillah kali ini tidak kalah rame anak-anak, rame kendaraan, dan semoga antusias jamaah sekalian dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat untuk beralih dari kondisi jahiliyah menuju keadaan yang mendapatkan hidayah. Dan tidak lupa kita menghaturkan jazakumullah khairan kepada jajaran takmir Masjid Al-Hidayah Kerajaan yang memberikan kita ruang dan kesempatan untuk bisa ngaji bareng di kesempatan ini. Termasuk juga para jajaran aparat dari Padukuhan Kerajaan, Pak Duko,
Pak RW, Pak RT, dan bapak-bapak yang lainnya yang terlibat aktif dalam menyiapkan kegiatan di kesempatan malam ini. Posisi saya hanya sebagai pembawa acara. Insya Allah nanti kajian kita bertema gandol sarunge Mbah Yai. Jangan sampai diplesetkan ya. Nah, tadi ada yang memplesetkan melebu sarunge Mbah Yai. Wah, tidak boleh ya. Ini tema serius. Jadi maksudnya adalah nanti Ustadz Abdullah akan memberikan penjelasan bahwa yang namanya belajar itu harus dibimbing dengan seorang guru yang baik agar nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, tidak memperpanjang waktu mukaddimah, kita akan berikan kesempatan bagi beliau dan mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan maksimal. Adik-adik yang berada di atas maupun di bawah duduk dengan baik, ikut menyimak kajian, ikut memperhatikan, tidak boleh bermain. Dan bagi bapak ibu yang membawa putra-putrinya, mohon untuk diawasi dengan maksimal. Kalau sekiranya ada jamaah melihat ada adik-adik yang sedang bermain, mohon untuk ditegur agar mereka bisa lebih tenang. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Al-Ustadz Abdullah untuk menyampaikan pengantar. Mohon Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Al-Ustadz Ami Nurbaith hafizahullahu ta'ala, para alim, para ulama, para sepuh, binispuh, dan hadirat sekalian, juga para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Dokter dan kiai. Kenapa? Dokter dan kiai. Sama atau beda? Dokter kalih kiai. Sami napa benten? Benten napa sami? Atau ada persamaannya, ada perbedaannya? Ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya napa? Sama-sama ngurusi kesehatan manusia. Sama-sama ngobati penyakitnya manusia. Perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau dokter itu ngurusi kesehatan jasmani, kalau kiai itu ngurusi kesehatan rohani. Kalau dokter itu ngobati penyakit fisik, kalau kiai itu ngobati penyakit hati. Mana yang lebih penting? Wonten Pak Dokter teng mriki. Wonten apa mboten? Ya, mana yang lebih penting? Ustadz atau kiai? Podo-podo penting. Kenapa Ustadz? Karena seandainya salah satu dari kesehatan jasmani atau rohani terganggu, maka kehidupan kita tidak akan normal. Contoh, orang yang sakit gigi. Itu jasmani atau rohani? Jasmani. Mengganggu rohaninya atau tidak? Apa gangguannya? Jadi enggak fokus baca Quran. Karena cenut. Oke. Berarti kesehatan jasmani berpengaruh kepada kesehatan rohani. Kalau orang rohaninya sakit
Berpengaruh atau tidak ke jasmaninya? Berpengaruh. Sangat berpengaruh. Makanya belum tentu mensana in corpore sano, belum tentu. Para koruptor niku jasmanine sehat mboten? Sehat. Ngejim kok. Rajin ngejim itu. Secara fisik sehat, tapi dampak kerusakan yang ditimbulkan dahsyat napa mboten? Dahsyat. Jadi antara dokter dengan kiai ada persamaannya dan ada napa? Perbedaan. Perbedaan berikutnya adalah masyarakat menyikapi dokter, menyikapi kiai. Kita memperhatikan banyak masyarakat itu pilih kasih. Napa? Pilih kasih. Ketika yang sakit adalah jasmaninya, maka dia akan pilih-pilih dokter. Sakit gigi, pergi ke dokter hewan. Wonten. Padahal sama-sama dokter. Nggih mboten? Dokter hewan, dokter mboten? Dokter gigi, dokter mboten? Dokter. Tapi orang sakit gigi nggak ada pergi ke dokter hewan. Kalau ada orang sakit gigi pergi ke dokter hewan, maka dia dipertanyakan kesehatan akalnya. Sehat apa ora? Tapi itu urusan penyakit jasmani. Kalau urusan penyakit rohani, urusan kesehatan hati, amat disayangkan banyak masyarakat yang tidak selektif. Gimana betul? Sing penting viral. Urusan kiai, urusan ustadz, urusan ngaji. Banyak orang yang nggak peduli, nggak selektif. Senemu ne, gimana betul? Itu realita. Padahal saya tanya sama jenengan, orang yang sakit jasmani dengan rohani, bahaya mana? Bahaya mana? Rohani. Jenengan pernah baca ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menyebutkan orang masuk neraka gara-gara pilek? Wonten mboten? Mboten. Wah itu kan penyakit ringan Ustadz, wajar. Oke, coba cari ayat atau hadis orang masuk neraka gara-gara kanker. Gara-gara gagal ginjal. Wonten mboten? Mboten. Orang itu masuk neraka gara-gara penyakit apa? Rohani. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Orang masuk neraka ditanya, "Kenapa kalian masuk neraka?" Jawabannya apa? Dulu ketika di dunia kami tidak sholat. Boten sholat itu penyakit apa? Jasmani apa rohani? Penyakit rohani. Jadi bahaya. Urusan agama ini kita harus selektif. Kenapa harus selektif Ustadz? Karena malpraktek. Kenapa? Malpraktek itu bukan hanya terjadi di dalam dunia kedokteran. Tapi juga terjadi di dalam dunia perkiaian. Malpraktek tidak hanya terjadi dalam dunia kedokteran. Tapi juga terjadi dalam dunia perkiaian. Alias bukan kiai, ngaku kiai. Nek kiai beneran yo beneran kiai.
Ini bukan kiai tapi ngaku kiai. Contoh napa Ustaz? Dukun. Napa? Dukun. Dukun ada nggak yang berpenampilan kiai? Patah. Tasbihnya gede-gede. Wer. Penampilannya itu mirip kayak napa? Ya, malah udeng-udeng ini kok. Ya, lebih besar daripada topinya kiai, pecinya kiai. Dan fenomena itu sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad lalu. Adanya praktek dalam dunia perkiaian. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mencabut ilmu agama dari muka bumi dengan cara dicabutnya ilmu dari manusia. Jadi enggak ada ceritanya ilmu hadis itu hilang dengan Sahih Bukhari mabur ngaten ke langit, atau ilmu Al-Qur'an hilang dengan cara Al-Qur'ane napa dicabut terbang ke langit, mboten. Bukan seperti itu caranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi ilmu agama itu akan dicabut dengan diwafatkannya sinten? Ulama. Berarti kalau ada ulama wafat, ada ustadz wafat, itu musibah atau bukan? Musibah. Besar atau kecil? Besar. Hatta idza lam yubqi aliman. Ketika sudah tidak tersisa ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka saat itu orang akan menjadikan manusia-manusia yang jahil sebagai panutan. Sebagai apa? Panutan. Yaitulah praktek. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Karena panutan itu enggak punya ilmu, terus ditanya tentang ilmu agama, tentang masalah agama, dia berfatwa tapi tanpa ilmu, akibatnya dianya tersesat dan menyesatkan umat. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti kesimpulannya belajar ilmu agama itu harus apa? Selektif. Bisa dipahami? Nah, selesai pengajiannya. Setuju? Alhamdulillah setuju. Jadi kan kata Ustadz Ami, intinya menjelaskan ilmu agama itu harus selektif. Kan sudah selesai. Yeah. Oke. Dari dulu, para ulama kita sudah mengingatkan hal tersebut. Bahwa kita harus selektif. Sebagaimana yang disampaikan antara lain oleh Imam Malik. Sinten? Imam Malik. Nama lengkapnya Malik bin, angkat tangan. Malik bin Anas. Gurunya siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Monggo. Masya Allah. Silahkan. Apa kata Imam Malik? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna minhu dinakum. Ilmu ini bagian dari agama. Ilmu ini bagian dari apa? Agama. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil ilmumu. Ilmu bagian dari apa? Agama. Jadi kalau kita salah mengambil ilmu, bahaya atau tidak? Bahaya. Lah terus Ustaz, untuk kita mengetahui bahwa orang ini layak untuk diambil ilmunya atau tidak layak diambil ilmunya,
kriterianya apa? Kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'zimul Ilmi, bahwa seorang guru layak diambil ilmunya ketika memenuhi 3 kriteria. Pinten? 3 kriteria. Yang pertama, mumpuni. Apa yang pertama? Mumpuni. Yang kedua, cakap mengajar. Apa yang kedua? Cakap mengajar. Yang ketiga, layak dijadikan teladan. Siapa yang bisa ngulangi? Monggo. Mumpuni? Oke. Dijadikan teladan. Monggo, silakan. Masya Allah. Tinggal 3 hadiahnya. Masih 4. Kita ulangi ya. Apa yang pertama, Bapak-bapak? Mumpuni. Yang kedua? Cakap mengajar. Yang ketiga? Layak dijadikan teladan. Mari kita mulai kriteria yang pertama. Mumpuni. Apa maksudnya mumpuni? Mumpuni itu maksudnya adalah menguasai ilmu yang diajarkan. Apa artinya? Menguasai ilmu yang diajarkan. Jadi kalau kita mau belajar nahwu, maka belajarlah kepada ustadz yang ahli nahwu. Kalau kita mau belajar fikih, maka belajarlah kepada ustadz yang ahli fikih. Kalau kita mau belajar akidah, maka belajarlah dari seorang ustadz yang menguasai ilmu akidah. Itu yang dimaksud dengan mumpuni. Ustadz, dari mana kita tahunya bahwa guru tersebut mumpuni, menguasai ilmu yang akan kita pelajari darinya? Kita bisa mengetahuinya dari asal usul belajarnya. Dari mana? Asal usul belajarnya. Jadi guru yang akan kita jadikan sebagai pembimbing itu dulunya bergurunya di mana? Sehingga enggak sekedar cukup viral. Harus ditelusuri. Dulu belajarnya di mana? Sama siapa belajarnya? Di mana belajarnya? Belajar apa? Berarti kurikulum vitae niku penting apa mboten? Penting. Biodata. Jadi biodata enggak cuma ketika ta'aruf aja. Jadi boleh atau tidak kita menelusuri biodata seorang guru? Boleh. Untuk mengetahui asal-usulnya. Jadi ilmu agama itu adalah ilmu yang diwariskan dengan cara belajar. Sehingga nggak ada ceritanya. Ada orang jadi kiai gara-gara bertapa 40 hari, 40 malam di gua Serandil. Nggak ada ceritanya seperti itu. Harus berguru, harus belajar. Dalilnya apa itu Ustaz? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Yang artinya, wahai para sahabatku,
kalian belajar dariku. Dari sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berguru kepada Nabi. Sedangkan para tabi'in berguru kepada para sahabat. Selanjutnya para tabi'ut tabi'in berguru kepada tabi'in. Itulah alur belajar di dalam agama kita. Jadi yang namanya belajar ilmu agama itu boten parang otodidak. Boten parang apa? Otodidak. Apa maksudnya otodidak? Belajar sendiri. Kenapa? Susah. Pinter kok, EQ-nya tinggi. Primen? Mbok, salah. Mbok tersesat. Karena buku tidak bisa meluruskan. Kita baca buku nih, salah paham. Bukunya bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Kalau bukunya ngomong malah Melayu gitu. Buku kok bisa ngomong, bahaya ini. Maka yang bisa mengingatkan kita adalah sinten? Guru. Dan nanti kita akan jelaskan di poin yang ketiga. Belajar ilmu agama pakai guru itu karena salah satunya adalah agar kita bisa mengambil teladan. Allah Azza wa Jalla menjaga Islam dengan cara menurunkan Al-Quran dan mengutus para rasul. Makanya iman, rukun iman itu ada iman dengan kitab, ada iman dengan rasul. Kenapa enggak cukup hanya mengutus rasul saja tanpa menurunkan kitab? Karena rasul akan wafat. Maka perlu ada kitab yang abadi sampai hari kiamat. Kenapa enggak cukup kitab saja? Karena harus ada yang nyontoni. Sinten? Rasul. Jadi belajar ilmu agama itu bukan sekedar menambah pengetahuan. Bukan sekedar menambah wawasan. Tapi harus melihat prakteknya. Dan prakteknya itu akan dicontohkan oleh guru. Makanya Bapak Ibu, yang pertama pastikan bahwa guru kita itu mumpuni. Menguasai ilmu yang akan kita pelajari. Jadi bukan syaratnya menguasai semua ilmu. Karena menguasai semua ilmu itu di zaman ini langka. Langka ini bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Hah? Langka yang saya maksud di sini bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Maksudnya apa? Jarang. Kalau langka bahasa Jawa apa? Tidak ada. Ada ulama yang menguasai berbagai macam jenis ilmu. Ada. Ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih. Ada. Tapi jumlahnya sedikit. Apalagi di zaman ini rata-rata itu sudah ada spesialisasi. Makanya kalau masuk ke fakultas agama, kuliah agama, universitas agama, itu ada fakultas hadis, ada fakultas Al-Quran, ada fakultas bahasa Arab. Sehingga sudah terlanjur ada spesialisasi. Makanya mencari seorang ulama yang menguasai semua ilmu susah. Maka di sini syaratnya adalah mumpuni dalam ilmu yang akan kita pelajari. Kalau memang kita akan belajar fikih, carilah ahli fikih. Kalau kita akan belajar qiraat, carilah ahli qiraat. Walaupun ahli qiraat itu mungkin nggak ahli di bidang fikih. Tapi yang akan kita pelajari dari beliau adalah ilmu qiraat. Tidak apa-apa. Oke, ini adalah kriteria yang pertama. Nopo? Mumpuni. Apa artinya mumpuni? Menguasai ilmu yang akan kita pelajari. Taunya dia mumpuni dari mana? Backgroundnya. Ya, background belajarnya. Asal usul
mondoknya. Ya kira-kira seperti itu. Mondoknya di mana, sama siapa, ngaji kitab apa. Oke, kita pindah kriteria yang kedua. Adzan jam berapa Ustaz? 8 menit lagi. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Yang kedua, nopo? Cakap mengajar. Apa maksudnya cakap mengajar? Maksudnya guru tersebut terampil di dalam menyampaikan ilmu. Nopo? Terampil di dalam menyampaikan ilmu. Enggak tahu jenengan itu dengan saya bahasanya mirip atau tidak. Kalau bahasa saya itu murid mudeng. Mudeng sama? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudeng. Alias kalau kita hadir di pengajian beliau, beliau menyampaikan ilmu, kita ini mudeng. Itu berarti gurunya cakap mengajar. Walaupun ilmu yang disampaikan itu kadang-kadang ilmu yang tinggi, sulit. Tapi karena beliau itu punya keahlian dalam metodologi mengajar, sehingga murid-muridnya itu bisa ngerti apa yang disampaikan. Dan ini adalah salah satu faktor terpenting di dalam mengajarkan ilmu. Allah Azza wa Jalla berpesan di dalam Al-Quran. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kita menjadi orang yang Rabbani. Kenapa? Rabbani. Apa artinya Rabbani? Sebagian ulama menafsirkan alladzina yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibariha. Rabbani itu adalah orang yang mengajarkan ilmu dari yang sederhana sebelum mengajarkan yang rumit. Rabbani itu adalah orang yang mengajarkan ilmu dari yang sederhana sebelum mengajarkan yang rumit. Itu dalam ilmu agama atau dalam ilmu umum juga? Ilmu agama. Ilmu umum berarti enggak? Ilmu umum pun sama. Ketika kita belajar matematika, belajar apa dulu? Penambahan toh. Penambahan berapa juta tambah berapa juta? Mboten. Pinten? 1 tambah 1. Sederhana atau tidak? Sederhana. Baru setelah penambahan belajar apa? Pengurangan. Setelah pengurangan, perkalian apa pembagian? Perkalian. Habis itu pembagian. Coba seandainya ada orang baru belajar ilmu matematika. Langsung gurunya karena dia profesor matematika, maka dia mengajarkan sinus, kosinus, tangen. Pripun? Bubar. Sinten sing bubar? Muridnya. Rabbani itu adalah orang yang mengajarkan ilmu dari yang sederhana kemudian yang rumit. Guru yang baik, ustadz yang baik adalah yang seperti itu. Punya metodologi di dalam mengajar. Sehingga ketika muridnya datang nggak tahu apa-apa, maka dia ajarkan sesuatu yang paling simpel terlebih dahulu. Dalam ilmu fikih misalnya, udah dia datang pengen tahu cara wudhu. Sudah langsung diajarkan cara wudhu itu kayak gini. Gak usah dibahas tentang ikhtilaf para ulama. Menurut ulama ini hukumnya sunnah. Menurut ulama ini hukumnya wajib. Menurut ulama ini hukumnya rukun misalnya. Muridnya, wajib niku napa to Ustaz? Rukun itu apa Ustaz? Sunnah itu apa? Sudah ajari cara wudhu. Cara wudhu itu seperti ini, Le. Kamu basuh tangannya, dipraktekkan. Kumur-kumur tuh kayak gini. Masukkan air ke hidung tuh kayak gini. Nanti kalau dia sudah bisa cara wudhu yang benar, kok kemudian akan naik kelas, pengen tahu
mana yang termasuk sunnah, mana yang termasuk wajib, baru saat itu kita jelaskan. Itu namanya Rabbani. Rasulullah SAW adalah sosok yang Rabbani. Sehingga Al-Quran yang 30 juz itu diajarkan oleh Nabi SAW secara bertahap atau mablek. Secara bertahap. Pinten tahun? 23 tahun. Itulah Rabbani. Cakap di dalam mengajar. Ilmu disampaikan secara berangsur-angsur. Jadi Rabbani itu mengajarkan ilmu dari yang sederhana, kemudian yang rumit, kemudian ilmu itu juga diajarkan secara berangsur-angsur. Enggak langsung mablek. Ngertos mablek? Mablek niku napa? Napa mablek? Sekaligus. Ya, sekaligus. Oke, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Napa wau? Layak dijadikan teladan. Apa makna layak dijadikan teladan? Sesuai antara ilmu dengan amalnya. Kenapa? Sesuai antara ilmu dengan amal. Antara yang dia ucapkan dengan yang dia praktekkan. Atau dengan bahasa yang gampang, boten jarkoni. Ngertos jarkoni? Napa jarkoni? Ngajar lah gelem ngelakon. Saya pernah ngisi pengajian. Seperti ini saya sampaikan. Enggak boleh jarkoni. Niki Pak tiangnya Pak. Ternyata ada yang namanya Pak Jarkoni. Oh, saya enggak enak banget saat itu. Nyuwun sewu Pak, bukan maksud saya seperti itu Pak. Ngajar ra gelem napa? Ngelakon. Keteladanan dalam aspek apa yang perlu kita perhatikan dari seorang guru? Yang pertama, keteladanan di dalam ibadah. Yang kedua, keteladanan di dalam akidah. Dan yang ketiga, keteladanan di dalam akhlak. Siapa yang bisa ngulangi? Monggo. Masya Allah, monggo silakan. Alhamdulillah, silakan. Jadi seorang guru itu perlu dijadikan teladan sekurang-kurangnya dalam berapa aspek? Apa yang pertama? Ibadah. Yang kedua? Akidah. Yang ketiga? Akhlak. Yang pertama dalam hal ibadah. Ibadah yang paling kelihatan adalah sholat. Maka jenengan itu ketika akan berguru, lihat guru sholat napa mboten. Kalau misalnya kita mau melihat guru ini layak atau tidak dijadikan guru, kita Jumatan di masjidnya, kok gurunya enggak pernah Jumatan. Kita tanya kepada abdi dalamnya, loh Mbah Yai kok enggak kelihatan Jumatan? Oh beda itu. Jumatannya teng pundi? Teng Mekah. Padahal teng Mekah waktunya waktu napa? Sholat duha. Bedanya berapa jam? 4 jam. Jangan percaya. Jangan apa? Percaya. Para ulama kita sholat Jumat ya sholat Jumat. Gak ada ceritanya sholat di mana? Di Mekah kecuali ketika umroh. Atau ketika haji. Ibadah. Sholatnya bagaimana? Yang kedua apa? Akidah. Wah ini yang paling pokok ini. Ya. Dia mengajarkan di dalam majelis kita harus berakidah kuat. Kita harus bertauhid. Ternyata dia jualan jimat. Jualan apa? Jimat. Ini berarti enggak konsisten. Ya.
Ngajarin supaya berakidah, supaya bertauhid, terapi ternyata dia kesehariannya jualannya jimat. Malah buka praktek. Praktek nopo? Praktek perdukunan. Kan dukun putih Ustaz, sama aja putih hitam. Yang namanya dukun ya, dukun. Terus yang ketiga nopo? Akhlak. Tutur katanya gimana? Coba jenengan perhatikan, ketika ngisi pengajian itu, kata-kata yang muncul, kalimat-kalimat yang diucapkan, kalimat-kalimat yang biasa diucapkan preman, atau kalimat-kalimat yang biasa diucapkan kiai. Preman itu nopo kalimat yang diucapkan. Ngertos sendirilah jenengan ya. Ya. Kata yang diawali dengan G, diakhiri dengan K. Ya. Tahu sendiri toh? Kata yang diawali dengan T, diakhiri dengan L. Ya. Mikir ya. Dari situ saja kita sudah tahu ini nggak layak untuk dijadikan. Bagaimana guru mengajar sesuatu pulang-pulang anak-anak kita tambah kosakata baru yang nggak benar iki piye iki. Dari nopo? Tutur katanya. Dari perilakunya. Kira-kira jenengan rela atau tidak anak jenengan ngerokok terus diingatkan nyontok Mbah Yai. Jenengan kira-kira tegel rela atau tidak? Enggak rela. Jadi seseorang itu ketika sudah dikiaikan, itu harus memperhatikan betul akhlaknya. Oke? Sudah masuk waktu Isya dan pas pengajiannya sudah selesai. Alhamdulillah. Moga Ustaz. Masya Allah, jazakallah khairan. Sangat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari kajian beliau. Dan seperti yang tadi disampaikan dalam pengumuman, insya Allah kita akan jeda untuk mendengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Selesai adzan Isya, kita lanjut dengan tanya jawab, baru setelah itu sholat Isya berjamaah. Masih ada materi yang mau ditambahkan Ustaz? Nggak ada, berarti langsung setelah adzan Isya, tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu, bisa dituliskan dalam kertas, disampaikan ke kami, insya Allah akan kami bacakan. Baik, demikian kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebelum sesi tanya jawab kita mulai, terlebih dahulu kami ingatkan ulang kepada Bapak Ibu sekalian yang membawa putra-putrinya, mohon untuk dikondisikan agar tetap bisa tenang dan ikut dalam mengikuti kajian ini dengan baik. Dan adik-adik yang mungkin sedang bermain baik di atas, di bawah, kanan kiri masjid ya, tolong ikut tenang. Kalau Bapak Ibu menjumpai ada adik-adik yang agak berisik, mohon untuk bisa ditenangkan. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Bagi Bapak maupun Ibu yang memiliki pertanyaan bisa ditulis melalui kertas, bisa disampaikan melalui panitia, atau diantarkan ke depan. Insya Allah akan kita bacakan. Baik. Coba kita bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Beliau bertanya tentang mengapa banyak bermunculan Ustadz karbitan. Karbitan diimbu semalam. Kenapa banyak bermunculan Ustadz karbitan? Bisa jadi itu adalah salah satu dari tanda-tanda akhir zaman. Diisyaratkan dalam hadis yang tadi sudah kita dengar. Apa hikmahnya? Allah Azza wa Jalla menakdirkan munculnya orang-orang yang bukan ulama akan tetapi diulamakan. Bisa jadi salah satu hikmahnya adalah membuat kita semakin lebih berhati-hati. Semakin lebih berhati-hati. Dan ini bagus untuk pola hidup kita. Jadi seorang muslim yang baik adalah seorang yang berhati-hati. Tidak gerusa-gerusu. Tidak tergesa-gesa. Itu mungkin salah satu hikmahnya. Maka berusaha sebaik mungkin ketika kita akan mengambil ilmu. Ya, kita lihat ada sebagian orang di zaman ini asal ada sosok yang hijrah terus langsung diapain? Diustadkan. Ini enggak pas. Seharusnya orang hijrah itu tahapannya apa? Belajar. Ngaji. Ya. Karena urutannya di dalam agama kita itu adalah ilmu, amal, dakwah, baru apa? Sabar. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Al-Asr. Jadi tahapannya seperti itu. Ilmu, amal, dakwah. Nah ini orang baru hijrah, belum punya ilmu, belum punya amal, langsung apa? Dakwah. Tidak baik yang seperti itu. Dan kita sebagai jamaah jangan ikut mensukseskan itu.
Jangan ikut mensukseskan. Mensukseskan itu bagaimana? Ya ikut-ikutan hadir, ikut-ikutan memberikan like, ikut-ikutan memberikan subscribe. Ya. Jadi kalaupun orang hijrah itu untuk jadi moderator atau untuk menjadi host, itu masih ringan. Tapi untuk jadi ustadz, ya, kemudian dijadikan sebagai rujukan, padahal baca Al-Quran aja belum lancar, dan itu kita saksikan, ya, diundang kemana-mana, bahaya, ya, bahaya. Baik. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan belajar tidak boleh autodidak. Apakah berarti ketika kita punya kitab berbahasa Arab dan kita sudah bisa membacanya dengan cukup, tidak boleh bagi kita untuk membaca dan mengambil ilmu dari kitab tersebut secara mandiri, mengingat di sekitar kita tidak ada kajian yang membahas kitab tersebut? Belajar otodidak itu boleh bagi orang yang sudah punya ilmu alat. Jadi kalau orang pemula belum punya ilmu alat sama sekali, maka jangan belajar otodidak. Misal seorang santri belum tahu bahasa Arab sama sekali, maka dia harus berguru. Kalau bisa mondok selama sekian tahun, kemudian punya ilmu alat, ya, punya basic dasar setiap bidang studi yang paling pokok, ya, ilmu alat itu ya nahwu, shorof, basic ilmu dasar, dia paham fikih dasar, paham akidah dasar, ya. Setelah itu kemudian dia akan mengembangkan pemahamannya, mengembangkan kualitas ilmunya, maka tidak apa-apa dia baca. Tapi dia sudah punya apa? Basic. Oke. Saya sudah punya kitab. Saya kitabnya udah punya. Nyari ustadz yang ngajarkan kitab itu tidak ada. Alhamdulillah kita itu di zaman yang dimudahkan sekali sarana belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Internet. Kenapa? Internet. Jadi kita di kampung kita nggak ada ustadz yang ngajarin kitab itu. Tapi begitu kita buka YouTube, begitu kita buka medsos, begitu kita buka internet, kita cari syarah kitab apa misalnya. Ada atau tidak? Banyak. Bukan banyak lagi. Kenapa? Banyak. Itu takkid dalam bahasa orang Jawa Timur. Ya. Banyak banget. Mulai dari yang ulama luar negeri, sampai ustadz-ustadz dalam negeri, banyak. Baik itu yang sifatnya rekaman atau yang sifatnya live. Coba jenengan bayangkan, ulama ngajar di Masjid Nabawi. Jenengan dari kampung apa? Kerajaan, bisa mengikuti. Itu di zaman dulu enggak ada Bapak Ibu. Ulama kita dahulu mau belajar sama Imam Malik, itu harus datang dari Andalus. Andalus itu mana sekarang? Spanyol, bayangkan, Spanyol. Supaya bisa berguru kepada Imam Malik. Nah sekarang zaman kita ini Masya Allah. Kemudahan. Tapi sayangnya teknologi itu lebih banyak digunakan bukan untuk hal yang bermanfaat. Tapi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi saya anjurkan, walaupun jenengan sudah punya ilmu alat, ya, tapi kalau bisa dicari ulama yang mensyarah kitab itu, kemudian buka kitabnya, dengerin syarahnya. Kecuali kalau memang kitab itu nggak ada syarahnya. Karena memang mungkin kitab itu nggak perlu disyarah. Contoh misalnya kitab Syiar A'lam Nubala. 25 jilid itu, syarahnya apa? Itu buku biografi kok. Ya, nggak usah dicari syarahnya. Ya udah kita punya ilmu alat, kita bisa paham.
Kecuali kalau matan-matan, Kitabut Tauhid, Usul Tsalatsa, matan Abi Syuja, itu banyak banget itu syarahnya. Arba'in Nawawi, banyak banget itu syarahnya. Nggih. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, jika kita mau jadi ustadz atau kiai atau gus, tahapan ilmu apa saja yang harus dipelajari dari mulai nol sampai bisa jadi ustadz? Apa yang mesti dipelajari oleh seseorang yang pengen memberikan manfaat kepada orang banyak? Yang pertama adalah ilmu akidah. Yang pertama adalah ilmu apa? Akidah. Ilmu akidah yang paling basic. Ya, ilmu akidah yang paling basic. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana dia mentauhidkan Allah, bagaimana dia beribadah kepada Allah. Atau paling gampang katakanlah belajar rukun iman, ngono wae. Iman ada berapa? 6. Udah belajar rukun iman. Ya. Setelah belajar rukun iman, ini yang fardu ain, kemudian belajar ibadah yang juga sifatnya fardu ain, yang akan dipakai dalam kehidupan. Nopo? Hah? Toharoh, terus nopo? Sholat. Ya, itu yang hukumnya fardu ain. Ya. Setelah belajar sesuatu yang sifatnya hukumnya atau hukumnya fardu ain, kemudian melangkah untuk belajar kepada ilmu-ilmu yang lain. Salah satu yang terpentingnya adalah belajar Al-Quran. Ya. Al-Quran yang paling penting harus dihafal apa? Al-Fatihah. Itu hukumnya wajib. Setelah belajar ilmu tentang surat Al-Fatihah, baru kemudian melangkah kepada surat-surat yang lainnya. Yang paling sering dipakai ketika sholat. Nopo? Suratan pendek. Ya, Kulhu Falak Nas. Kemudian suratan-suratan yang ada di juz amma. Setelah itu dipelajari, dihafal, baru kemudian pindah kepada suratan-suratan yang lainnya. Itu belajar ilmu Al-Quran. Terus belajar apa lagi Ustadz? Ilmu alat. Ilmu apa? Alat. Ilmu alat itu apa? Nahwu, sorof. Itu ilmu alat. Kenapa Ustadz ilmu alat? Karena itu ilmu diperlukan untuk memahami Al-Quran dan memahami hadis Rasul SAW. Sehingga saya anjurkan kepada para guru nahwu, para guru sorof, kalau jenengan ingin mendatangkan amsilah, contoh, untuk menentukan mana maf'ul, mana fa'il, fi'il mudhari, madhi, amr, kalau bisa datangkan contohnya dari ayat-ayat Al-Quran. Sehingga betul-betul langsung mempraktekkan ilmu alatnya pada ayat. Karena tujuan kita belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, itu adalah untuk memahami Al-Quran. Membantu kita memahami Al-Quran. Ya. Termasuk mufrodat juga. Ya. Itu tujuannya. Jadi jangan setiap mengajarkan fa'il, maf'ul selalu kalimatnya doroba zaidun al-kalba. Zaid ini jahat banget. Yang selalu jadi korban siapa? Al-kalba. Emang gak ada sebuah kalimat yang mengandung isim, yang mengandung fa'il, kemudian fi'il sama maf'ul di dalam Al-Quran? Emang gak ada? Banyak banget. Ambil ayat dari Al-Quran. Sehingga orang langsung terkonek. Oh, saya belajar nahwu, belajar sorof, tujuannya untuk memahami, membantu kita memahami Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Setelah itu, udah punya ilmu alat, maka belajarlah matan yang ringkas di setiap bidang studi ilmu. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah dalam kitab beliau Ta'zimul Ilmi. Belajarlah matan yang ringkas di setiap bidang studi ilmu. Matan dalam ilmu fikih belajar yang ringkas.
Matan dalam ilmu akidah belajar yang ringkas. Dalam ilmu hadis belajar yang ringkas. Dalam fikih misalnya tergantung mau fikih apa. Mau fikih madhab Syafi'i berarti belajar matan Abi Syuja' Al-Ghayatu wa Taqrib. Dalam ilmu hadis pengen belajar yang paling ringkas nopo? Arba'in Nawawi misalnya. Dalam ilmu akidah belajar usul salasah misalnya. Jadi setiap bidang studi ilmu pelajari matan ya ringkasan yang paling ringkas, pokok di dalam ilmu tersebut. Dan usahakan pakai guru. Karena guru itu akan membuat jalan yang panjang terasa pendek. Ya. Dan mempermudah kita untuk memahami. Setelah kita memahami, mempelajari bidang studi yang paling pokok tadi itu, matan yang paling ringkas di setiap bidang studi, setelah itu di bidang apa silahkan. Ya. Oh saya setelah mempelajari setiap bidang studi tadi, kayaknya saya lebih senang untuk belajar hadis. Ya udah mendalami ilmu hadis. Setelah mendalami ilmu hadis, pengen mendalami ilmu yang lain, silahkan pindah mendalami ilmu fikih. Begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Bismillah. Baik, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi ulama yang tidak baik? Dan bagaimana cara kita bersikap jika ada ulama yang terindikasi dukun? Apa yang mesti kita lakukan? Satu, jangan mensukseskan. Jangan apa? Mensukseskan. Bagaimana cara mensukseskannya? Hadir. Jangan ikut-ikutan hadir di majelisnya. Ya, ini langkah yang paling mendasar supaya kita tidak terkontaminasi. Ya, sudah tahu ini. Bukan kiai tapi dukun menyamar sebagai apa? Kiai. Maka yuk jangan ikut-ikutan datang ke sana. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, kalau jenengan mampu untuk menasehati maka nasihati. Kalau mampu untuk menasehati maka nasihati. Takut Ustaz, takut disantet Ustaz. Pakai WA anonim. Ya, kenapa? Dia bisa menelusuri Ustadz. Ya kalau jenengan suka membagi-bagi biodata jenengan di medsos ya bisa ditelusuri. Tapi kalau pakai anonim sudah. Setelah itu nomornya dimatiin aja. Intinya kita menasehati. Kalau bisa kita nasihati dengan bahasa yang halus, ya mudah-mudahan diterima. Yang ketiga didoain. Diapain? Didoain. Supaya mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang terakhir Ustaz. Kapan Ustadz Abdullah Zain bisa mampir lagi ke Masjid Al-Hidayah Kerajaan? Kapan? Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu tadi adalah harapan kita semua. Mudah-mudahan nanti beliau bisa hadir kembali di Jogja dan sekitarnya dan bisa datang kembali ke Padukuhan Kerajaan. Alhamdulillah ini jamaah yang sepuh-sepuh. Benjang diundang balik ya Pak? Sepakat. Baik, masih ada hadiah yang belum terbagikan. Parfum dulu, parfum. Ada pertanyaan Ustaz? Mungkin Ustaz mau menyampaikan pertanyaan. Yang usianya 60 ke atas dan sudah hafal juz amma. 60 ke atas yang hafal juz amma.
Belum ada, diturunin usianya sekarang. 50 ke atas hafal juz amma. 50 ke atas. Ini takut angkat tangan nanti tidak disuruh membuktikan. Yang 50 ke atas hafal juz amma. Oh. Oh, jadi takut angkat tangan, Pak? Tidak ada? Baik. Saya ganti sekarang ya. Yang 30 ke atas dan hafal surat Al-Baqarah. Tambah raono. Ustaz ada pertanyaan? Monggo. Sebutkan persamaan dan perbedaan antara antara kiai dengan dokter. Monggo. Yeah. Bagus. Terus sikap masyarakat, perbedaannya? Barakallahu fiik. Monggo Ustaz. Masya Allah, dapat parfum ANB. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, ini hadiah utama Ustaz. Buku tafsir sholat. Ustaz silahkan memberikan pertanyaan. Boleh agak banyak, boleh agak rumit. Mau yang gampang apa yang susah? Yang gampang, oke. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa guru itu adalah guru yang mumpuni? Monggo, silakan. Enggak yang belakang. Yang pakai peci hitam, silakan. Dari? Belum. Kurang tepat. Monggo, silakan. Ya. Belum. Monggo, Pak. Diajarkannya. Menguasai ilmu yang diajarkannya. Monggo Pak, yang belakang sana, pojok. Nggih, napa? Mboten. Sami. Monggo, depan. Diketahui dari asal usul belajarnya. Nah, itu yang saya maksud. Nggih. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, sampun cekap. Alhamdulillah. Dan insya Allah khusus yang memegang kupon akan mendapatkan hadiah langsung berupa minyak goreng. Nah, bagaimana syaratnya untuk bisa dapat kupon? Hanya warga kerajaan. Baik. Alhamdulillah. Baik. Jazakumullah khairan kita sampaikan kepada Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Zain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarga beliau beserta rombongan. Dan mudah-mudahan perjalanan beliau dalam safari dakwah selama di Jogja dan sekitarnya diberi kelancaran oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya dari saya pribadi mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.